Seminggu lalu ini menjadi satu minggu yang paling berat di kripto tahun ini. Dengan USDC, salah satu stablecoin terpercaya melihat nilai turun sampai di bawah 90 sen dengan sektor keuangan Amerika Serikat melihat runtuhnya beberapa bank dalam hitungan hari saja. Dan hampir menyebabkan penarikan dana besar-besaran alias bank run. Inilah kisah bagaimana USDC dan berbagai bank di seluruh Amerika Serikat hampir runtuh. Mungkin kriptosias bertanya-tanya, bagaimana ini semua terjadi? Seperti yang kita bahas dalam episode This Week in Crypto minggu lalu, Silvergate, sebuah bank populer di industri kripto, menutup pintunya setelah mengalami kerugian besar setelah keruntuhan FTX. Meskipun mereka tidak terpengaruh secara langsung oleh jatuhnya FTX, krisis likuiditas membuat mereka perlu melepaskan uang, kehilangan uang dari beberapa obligasi yang telah mereka beli sebelumnya. Circle, penerbit stablecoin USDC, menyatakan bahwa mereka telah memutuskan hubungan dengan bank sebelum keruntuhannya. Saat itu sedikit yang kita tahu, kalau runtuhnya Silvergate hanyalah sebuah permulaan. Kemudian, setelah Silvergate, kekhawatiran pun mulai menyebar ke bank lain yang terkait dengan industri kripto, terutama Silicon Valley Bank. Mirip dengan masalah yang dihadapi Silvergate, SVB alias Silicon Valley Bank juga berinvestasi dalam obligasi Treasury Amerika Serikat jangka panjang, yang artinya kemampuan mereka untuk melayani penarikan pelanggan akan sangat terpengaruh jika sejumlah besar pelanggan memutuskan untuk menarik diri dari bank. Dan itulah yang terjadi. Pada Jumat pagi, VC Silicon Valley seperti Peter Thiel dari PayPal fame mendesak para pemula untuk menarik dana mereka dari bank sebagai tindakan pencegahan. Dan pada Jumat malam, setelah menghadapi masalah likuiditas dan usaha yang gagal untuk menjual bank, SVB ditutup oleh California Department of Financial Protection and Innovation dan Federal Deposit Insurance Corporation ditunjuk sebagai penerima. Bank dengan simpanan 200 miliar dolar hancur dalam hanya hitungan jam. Setelah itu, Coinbase dan Circle pun menghadapi masalah. Berikut timeline-nya. Pada 11 Maret hari Sabtu pagi, Circle mengumumkan bahwa Silicon Valley Bank adalah salah satu dari 6 mitra perbankan yang digunakan oleh Circle untuk mengelola sebagian dari 10 miliar dolar yang disimpan Circle dalam bentuk tunai di bank sebagai bagian dari stablecoin 40 miliar dolar mereka. Tapi tidak jelas berapa banyak uang mereka di SVB. Dan di saat inilah USDC mulai kehilangan pasaknya, yang saat itu diperdagangkan sekitar 99,5 sen. Dan 4 jam kemudian, Circle mengkonfirmasi kalau mereka memiliki 3,3 miliar dolar di SVB. Dan di saat itu, harga USDC turun menjadi 97 sen. Dan beberapa saat kemudian, Coinbase melakukan penghentian sementara bagi para pengguna dalam mengkonversi USDC mereka ke USD selama akhir pekan. Sementara situasi antara SVB dan Circle sedang ditangani. Di saat ini, USDC sudah turun menjadi sekitar 90 sen. Di ruang DeFi, USDC hanya beberapa sen lagi dari pemicu likuidasi besar-besaran para pengguna yang telah menyetor USDC untuk meminjam dana. Ini bisa membuat harga USDC lebih rendah lagi. Dan di saat itu juga, DAI yang sebagian didukung oleh USDC juga mulai turun. Ekosistem mulai menuju keruntuhan total. Investor pun bertanya-tanya, apakah Circle yang memiliki aset 40 miliar dolar baru saja kehilangan 3 miliar dolar? Apakah satu USDC masih bernilai 1 dolar? Kemudian, pada tanggal 12 Maret, di hari Minggu pagi, Jeremy Allaire dari Circle menerbitkan sebuah artikel yang menyoroti komitmen mereka terhadap USDC yang menyatakan bahwa penebusan USDC, yaitu satu USDC, dapat ditebus dengan 1 dolar, akan dilanjutkan pada hari Senin di Amerika Serikat, dan sebagai token yang regulated, USDC akan terus tetap dapat ditukarkan dengan 1 USD dan kerugian apapun dari situasi SVB akan ditanggung oleh cash reserve Circles, termasuk dana eksternal jika diperlukan. Ini adalah pengumuman besar dan menunjukkan bahwa Circle berkomitmen untuk mendukung USDC sampai akhir. Pasar merespons secara positif dengan USDC naik kembali ke 95 sen. Dan pada Senin pagi, FDIC, sebuah regulatory agency, menyatakan bahwa mereka akan melindungi semua simpanan Silicon Valley Bank dan dengan ini USDC pun diselamatkan. Menurut pengumuman FDIC, semua depositor lembaga akan dibuat utuh. Tidak ada kerugian yang terkait dengan resolusi Silicon Valley Bank yang akan ditanggung oleh pembayar pajak. Artinya, FDIC telah mengambil alih bank, mengambil alih aset dan kewajiban bank. Bank tidak kehilangan uang, mereka hanya tidak memiliki uang tunai pada saat itu. Mereka juga memastikan bahwa depositor akan memiliki akses ke semua aset mereka pada Senin pagi waktu Amerika Serikat. Ini adalah pengumuman besar karena biasanya simpanan di bank hanya ditanggung sebesar 250.000 dolar.
Mereka juga mengumumkan program pendanaan berjangka bank alias Bank Funding Program senilai 25 miliar dolar yang akan memungkinkan bank untuk meminjam aset dari program pendanaan berjangka bank dengan meminjam obligasi, menghilangkan resiko bank run. Dan dengan ini, krisis pun diselesaikan. Ini juga berarti dana Circle di bank aman. Dan dengan itu, USDC naik ke 98 sen. Namun bank dan pemegang sahamnya tidak diselamatkan. Dengan FDIC mengumumkan bahwa pemegang saham tidak akan dilindungi. Saham mereka sekarang tidak berharga dan manajemen senior bank telah dipecat. Kemudian pada tanggal 13 Maret, tepatnya di hari Senin pagi, Circle mengumumkan bahwa penukaran USDC akan siap di hari Senin waktu Amerika Serikat dengan mitra perbankan baru. Dan kemudian Senin malam, penukaran USDC dimulai dan Coinbase juga mulai penukaran. Setelah market dan layanan perbankan dilanjutkan pada hari Senin, ada beberapa penembusan 9 angka besar dalam beberapa jam pertama. Setelah beberapa jam, penembusan melambat dengan 1,5 miliar dolar USDC ditebus dalam 24 jam pertama. Namun ini sangat rendah, mengingat seberapa besarnya volume perdagangan USDC selama akhir pekan. USDC dengan cepat melanjutkan perdagangan mendekati pasak 1 dolar, naik dari sekitar 99 sen sebelum pasar dibuka pada Senin pagi menjadi diperdagangkan sekitar 99,7 sen pada saat penulisan. Dan dengan itu, dalam hitungan hari saja, sebuah bank telah gagal. USDC telah turun ke level terendah 88 sen, regulator telah turun tangan untuk mengamankan bank dan depositor mereka, Circle menemukan mitra perbankan baru dan USDC mendapatkan kembali pasaknya. Akhir pekan yang cukup heboh ya Cryptosias. Dan dengan itu, sepertinya situasi USDC terburuk pun sudah berakhir. Namun masalah masih berlanjut di sektor perbankan. Di saat pembukaan pasar pada hari Senin, saham bank anjlok karena analis mencurahkan keuangan mereka untuk mencari tahu bank mana yang akan beresiko berikutnya. Jika FDIC menutup bank, seperti yang mereka lakukan dengan Silvergate dan SVB, pemegang saham tidak mendapatkan apa-apa. Stok mereka menjadi tidak berharga. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa bank gagal? Pada dasarnya, Silvergate dan Silicon Valley Bank adalah korban dari kebijakan ekonomi Amerika Serikat dan manajemen yang buruk. Karena kondisi ekonomi untuk sektor teknologi menjadi lebih tegang setelah ledakan pandemi, banyak pelanggan SVB mulai menarik dana mereka untuk tetap bisa bertahan. Kekurangan uang tunai, SVB dan Silvergate terpaksa menjual obligasinya dengan kerugian besar, memicu kekhawatiran tentang kesehatan keuangannya. Ini menyebabkan bank run. Untungnya, pihak berwenang di Amerika Serikat dapat bekerja selama akhir pekan untuk mencegah masalah ini menyebar ke lebih banyak bank. Ya, setidaknya untuk sekarang. Cerita yang cukup panjang dan penuh dengan ketegangan ya Cryptosias. Kami di Crypto Discover berharap dengan konten ini bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi USDC di akhir pekan lalu untuk Cryptosias semua. Meskipun sepertinya semuanya sudah diperbaiki untuk sekarang, kami tidak pernah bisa memastikan. Jadi berhati-hatilah saat memegang stablecoin apapun, baik itu USDT, USDC, DAI, atau lainnya. Dan selalu waspada terhadap resikonya. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel kami supaya tidak ketinggalan berita-berita di Crypto Space dan juga untuk menambah wawasan. Saya Leo dari Crypto Discover mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.